Baik, nama saya Hikaru dengan NIM 230211060107. Saat ini saya akan menjelaskan bagian dari registrasi serta login dari website kami, dari hostingan kami. Baik, pertama-tama di sini kita masuk ke dalam panel web hosting web page kita, dimana kita menggunakan servisnya hosting Infinity Free untuk hosting web kita yang berbasis PHP, HTML, CSS, Java, dan juga JavaScript. Oke. Baik, jadi untuk alurnya, pertama itu akan masuk ke dalam register.php di sini. Jadi saat user masuk ke dalam web kami di sini adalah tampilan sebelum registrasi kami, dan saat kita masuk ke sini kita menekan masuk sekarang, kita akan pergi pertama-tama ke login page, tapi kita akan coba untuk registrasinya dulu. Nah, di sini kita coba untuk user baru ya dulu. Jadi kita harus, untuk membuat password, kita harus memenuhi syarat-syarat yang di bawah ini, 3 syarat ini. Ya, kita coba register dan bisa. Oke, selanjutnya kita akan coba login, dan kita sudah berhasil login, dan kita di sini terredirect ke file branda.php. Jadi pertama-tama ini adalah file register.php kami. Jadi kita pertama-tama include untuk kode config.php, dan di sini jika user sudah login, sudah sesuai dengan sudah ada user ID-nya sesuai session, dia akan terredirect ke branda.php. Sini untuk password strength ya, itu ketiga requirements tadi untuk password kami, dan ini adalah tampilan HTML dari web kami, dari page kami ini yang register ini, dan di sini ada untuk fungsi-fungsinya ya. Selanjutnya untuk login ya, untuk login setelah register kan masuk ke login. Jadi kita menggunakan role based ya. Di sini untuk fungsi-fungsi dari login.php kami: verifikasi password, cek jika user adalah admin atau bukan, kemudian mencegah SQL injection juga. Baik, untuk database-nya itu ada di sini. Jadi untuk usersnya itu ada di sini untuk database. Untuk database SQL kami menggunakan MySQLite. Ini adalah file-file import untuk database kami, yaitu ada di sini. Jadi untuk semua user itu serta masukkan komen itu masuk ke dalam database
database IF0 bla bla tutorial ini. Jadi di sini ada tabel comments, tabel users, dan juga tabel users untuk menyimpan data user. Dan ini semua untuk semua orang yang telah melakukan registrasi pada web kami. Kita bisa lihat untuk passwordnya ini sudah kami gunakan hash password, jadi tidak kelihatan untuk apa passwordnya, dan kami juga menggunakan row based. Dan untuk komen yang dari webpage ini masuk ke dalam sini tabel ini. Begitu juga dengan pembacaan database videos. Oke, baik. Saya pikir itu saja untuk bagian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arka Felipe F. Genggong dengan NIM 230211060020. Hari ini saya akan menjelaskan sebagian fitur dari website yang telah kami buat. Untuk itu, pertama-tama kita login dulu menggunakan username dan password yang telah kita buat. Nah, kita akan otomatis diarahkan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini, kita bisa mengakses berbagai fitur. Antara lain, yang pertama ada chatbot, kemudian ada kursus, kemudian ada tentang kami, kemudian ada kontak, dan satu lagi ada fitur untuk mengubah username kita. Nah, contohnya di sini ada username saya, Arkavali. Kalau kita lihat di database-nya, nah ini adalah username saya, Arkavali, dengan email berikut, dengan umur berikut. Nah, jika kita ubah di sini, Arkavali PF Genggong, nama lengkap saya, ini kita ubah umurnya menjadi 23 tahun. Kita update. Nah, ketika kita coba cek database terlebih dahulu, nah itu akan berubah menjadi seperti yang telah kita ubah tadi. Nah, kita coba login. Kita coba login dengan password lama dulu, dengan username lama dulu. Nah, ini username tidak ditemukan karena kita sudah mengubah username kita menjadi seperti ini. Itu untuk kita mengganti profil kita. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah source code kami untuk bagian beranda PHP. Bisa dilihat di sini kami menggunakan PHP untuk beranda. Sebagian besar kami menggunakan PHP. Dengan coding-coding sebagai berikut. Antara lain ada untuk header-nya, untuk footer-nya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian source code untuk tadi, fitur kami untuk mengganti username ada sebagai berikut. Yang pertama, dia akan mengecek apakah dia sudah login, kemudian akan mengambil ID, cek apakah sudah ada di database username-nya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tampilan pesan error, pesan dan pesan sukses, seperti itu kira-kira. Baik, demikianlah dari saya tentang sebagian dari website kami. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabrielio Kalinggis dengan NIM 230211060040. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk fitur edukasi.php apa saja ada di dalamnya. Oke, di sini bisa dilihat ya tampilannya untuk UI UX-nya seperti ini. Oke, untuk edukasi.php di sini ada navbar-nya. Oke, untuk sekalian menjelaskan kode-kodenya.
kita dari awal aja dulu untuk kode-kodenya. Sini ada config ya, untuk yang pasti menggunakan konfigurasi, yaitu config.php. Lalu ada session ini untuk mencegah user itu tidak login, tapi dia menggunakan cara seperti ini. Coba kita lihat ya. Cara seperti ini. Jadi kita logout. Kita coba pakai education.php. Jadi kan harusnya login ya. Nah, mencegah seperti itu. Itu kode untuk supaya user itu tidak sembarang masuk. Jika belum login maka tidak boleh masuk. Seperti itu penjelasannya. Oke, ini ambil data dari video dari database ya. Ambil data video itu maksudnya ini contoh saja, ini yang sudah di hosting, dan beda halnya ya database yang sudah di hosting dengan database localhost. Tapi ini contohnya saja, dan ya sama saja lokal database-nya. Ini mengambil data video dari database, di mana ya mengambil database tabel videos dengan kolom created at. Nah, ini berarti dia akan mengambil ini ya, karena dia DMY ya, day month year ya, karena Q dan timestamp juga, day month year. Lanjut, ini HTML pada umumnya ya, ada CSS-nya juga. Itu kita lewatkan saja karena ya mungkin semua orang juga yang baru belajar juga sudah bisa mengerti untuk HTML-nya. Dan juga bisa dilihat juga banyak referensi-referensi yang ada ya untuk HTML dan CSS-nya. Untuk ide sendiri ini yang kami buat ya seperti ini. PHP, nah di sini kita lanjut saja untuk kode ini materi edukasi yang ini ya. Lalu saja ada PHP, video, ini untuk thumbnail ya. Thumbnail yang ini gambar-gambar ini thumbnail ya, gambar-gambar ini thumbnail. ini tidak perlu, tidak perlu diraukan saja. Jangan diraukan. Nah, ini untuk create ad-nya ini tadi. Ini. Itu ada DMY kan muncul di sini. Ini sesuai database. Jadi kalau admin mengisi maka dia akan muncul sendiri gitu. Nanti. Ini juga hiraukan saja karena sudah tidak menggunakan, tapi saya di kode ini saya menggunakan. Nanti di kodenya yang memiliki hostingnya itu yang tidak menggunakan ini. Jadi sudah dihapus. Lanjut. Nah, ini untuk title ya, title ini judul-judulnya seperti itu. Tonton sekarang yang ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk edukasi.php bagian awalnya. Ini kalau jika belum ada video, sorry. Ini ada lagi. Jika belum ada video, maka dia akan kosong dan akan bertampilan seperti ini. Akan tampilan seperti ini. Jadi jika kosong maka ini kan ada thumbnail banyak nih. Jika belum ada maka belum ada video. Dan video akan segera tersedia, sorry. Oke. Itu saja mungkin bagian awal dari YAI edukasi.php tampilannya. Oke, kita masuk saja lebih dalam di halaman ini. Jika kita klik title dari mana ya? Ini saat kita klik title, maka dia akan pergi ke href ini, watch video.php ini ya. Terus nanti dia akan menarik ID dari variable video di database video ID ya, sini ya, sama. Nah, sini kita langsung saja ke watch video.php. Watch video.php di sini di awal sama ya, ada yang sama seperti ini yang di edukasi juga mirip ya. Oke, sama. Nah, di sini ada dapatkan ID URL, jika tidak ada hentikan program. Jadi mendapatkan ID URL ini. Jadi jika user menekan ini adalah 1 ya. Di database dia 1 gitu. Maka dia akan masuk ke 1. Kalau 2, maka dia akan pergi ke 2. Seperti itu. Oke. Ini posting komentar ya. Posting komentar mungkin ya pada umumnya hanya chat seperti ini. Hai. Itu.
dia akan sini submit comment, sini comment, lalu sini ada insert. Jadi if comment text insert, dia akan terinsert gitu. Tuh. Ya, pakai ini. Insert HTML, insert yang ini. User ID, video ID, comment text. Dia akan mengisi yang ada di kolom komen ya. Tanda tanya ini masih belum diketahui karena ya akan inputnya. Lalu lanjut, sini ada jika gagal menambahkan komentar, ya seperti ini. Seperti itu. Lalu lanjut saja lah, ambil detail video database ini, video ini ya. Yang ini, video YouTube. Jadi menggunakan video URL. Sini ya, video URL ini ya. Ini. Di URL yang di kanan sini. Ini video URL-nya, thumbnail-nya. Ini akan terisi otomatis, ya akan dijelaskan nanti di admin panelnya. Ini lanjut, ini ambil kolom komentar juga, kolom komentar. Ini setelah insert, ya, setelah insert posting, maka dia akan mengambil lagi. Ini dia akan posting database, lalu dia akan kembalikan. Maka dia akan tampilannya seperti ini. Misalkan kita chat, kita kirim insert, dia akan loading, dia akan kembali, maka dia akan terposting gitu. Jadi dia akan posting, tapi dia sebelumnya itu dia akan mengambil komentar dari video seperti itu. Lalu sini ada function ini hanya untuk embed YouTube ya. Baca nih. Kita menggunakan cek jika ini link YouTube atau bukan. Jika cocok, maka dia akan ekstrak ID video dan akan membuat URL embed atau dia akan bersatu gitu. Ini ya. Ya, jika bukan URL maka dia akan daftar. Ini juga mengubah URL dari database, dia akan jadi URL embed. Ini pakai cara ini. Oke, mungkin ini untuk HTML lah. Ya. Untuk formatnya ini. Komentar Anda. Terus komentar Anda di sini. Nah, ini komentar. Ini fotonya juga. Oke, seperti itu. Mungkin ini ada, oh ya, mungkin pembahasan yang tadi ini ada di description, mungkin nanti akan dijelaskan di admin panel juga. Itu akan ada di admin panel untuk description yang ini. Ada di admin panel. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari edukasi.php sampai mungkin dalam sini berikan komentar videonya itu bagaimana. Jadi ada video, ada komentar juga ya, lupa saya bilang nih. Ada komentar juga. Ini kalau kita reload kosong karena ini localhost ya, localhost belum diisi komentarnya seperti itu. Kalau di hosting itu sudah ada komentarnya, ini banyak ya, seperti itu. Jadi komentar di sini kalau kita akan browse nanti munculnya kayak video sini ada banyak ya description-nya. Oke, lanjut saja ke penjelasan berikutnya, yaitu dari fitur-fitur lain nih. Fitur-fitur lain ini ada apa saja sih? Ada kursus yang tadi, edukasi.php, ada tentang kami ya, ini mungkin sama ya template-nya ya, mirip-mirip ya, kami hanya copy paste saja template dari awal sini, kita langsung copy paste saja untuk mempermudah, karena ini hanya untuk about us atau tentang kami. Jadi kami copy paste saja dan ya merombak sedikit yaitu di sini. Di about. Itu ya. Yang menambahkan sedikit saja bumbu-bumbu untuk UI-nya. Oke, kita kembali.
Lanjut kita ke kontak. Di sini kontak kita bisa mengisi kontak untuk ini belum dikembangkan lebih lanjut. Mungkin akan kami kembangkan, ini hanya untuk fitur tambahannya saja dan itu tidak terlalu terpengaruh. Tapi yang paling dicari adalah chatbot ini. Nah, chatbot ini di sini ada chatbot yang saya gunakan. Di sini chatbot sini saya menggunakan hosting lain ya, karena chatbot yang sudah kami coba itu di Infinity sini, Infinity Free App, itu dia terblokir dan forbidden, dia jadinya forbidden 403. Jadi tidak bisa. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan hosting lain. Sebenarnya saya akan menggunakan GitHub, tapi di akun saya sudah ada GitHub page, jadi sudah tidak bisa di hosting lagi. Jadi saya menggunakan hosting lain, yaitu AWS atau AWS Amazon Amplify. Mungkin bisa dicari ya, AWS Amplify. Ini Amazon. Yang ini. Ya, ini. Bisa lihat ya, Amazon Web Service yang ini bagus nih. Free dia hostingnya. Kalau salah bisa tiga website. Nah, di sini untuk penjelasan codingannya mungkin sini chatbot ya. Saya lebih banyak menggunakan JavaScript yang di sini karena otomatis logika chatbot ya. Tidak menggunakan PHP karena tidak ada database yang digunakan. Database-nya itu dari AI, yaitu Gemini, dari Gemini karena API Gemini lagi gratis gitu. Jadi saya menggunakannya dan muncul seperti ini. Saya menggunakan Nah, scriptnya ya untuk chatbot ya Gemini ini, API Gemini saya tidak apa-apa di expose saja karena hanya gratisan juga. Nah, ini bagaimana cara menanam pohon, ini untuk suggestion-nya ya. Ini bagaimana cara menanam pohon, ada tips mengurang gitu. Sini ada. Nah, lanjut untuk lain-lain. Yang paling penting ini Xen Gemini. Ini adalah prompt-nya. Prompt untuk ke Gemini-nya. Jadi sama halnya seperti kita, sebenarnya ini sama seperti kita chat ke Gemini tapi pakai platform kami, platform website ini gitu. Tapi dirombak dikit. Di mana dirombaknya adalah AI ini tidak menjawab kebutuhan di luar dari maksud website ini, yaitu chatbot pelindung lingkungan hutan. Jadi misalkan ini kita coba ini ya. Tanya ini otomatis dijawab dengan baik ya. Kita lihat jawab dengan baik. Tapi jika kita coba tes apa itu DNS misalkan, maka akan dijawab dengan EcoBot. Jadi ada batasannya, yaitu pakai format ini. Nah, ini prompt-nya mungkin bisa di SS atau di stop, di pause ya. Ini format promptnya juga. Oke, itu saja untuk chatbot. Jadi menggunakan API Gemini ya. Untuk caranya mungkin cari lihat di YouTube. Untuk embed-nya atau menentukannya ya banyak juga di YouTube ya. Atau dicari tahu sendiri boleh. Untuk itu ya saya juga melihat referensi-referensi orang lain untuk menyatukan API Gemini di embed ke chatbot ke website sendiri gitu. Dan ini ketika kita klik kembali, dia akan kembali ke barang.php. Tapi mungkin dari sini kita berpikir bahwa kita bisa meretas akun orang ya melalui akun website ini. Tapi sebenarnya tidak bisa ya. Mungkin kalian berpikir seperti ini, kita copy ya tadi, kita logout. Jika kita klik PHP, kita klik chatbot tadi, Gemini tadi, dia mungkin jadi dan bisa digunakan ya, baik sekali, bisa digunakan baik sama seperti pada umumnya, seperti sebelumnya. Seperti ini dia tidak akan ya. Nah, mungkin orang-orang berkira kita akan pergi ke brand.php dan bisa
menggunakan akun orang tersebut yang sebelumnya. Tapi nyatanya tidak bisa. Karena sini di beranda.php itu sudah ada sessionnya. Jadi tidak bisa diganggu gugat gitu, tidak bisa diganggu security-nya, keamanannya. Jadi harus login dulu gitu. Baru bisa menggunakan chatbot, dan kembali dia akan tetap ke akun yang sama. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja fitur-fitur lain yang ini juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi itu untuk fitur dari edukasi.php yang ada dalam-dalamnya juga, dan penjelasan kodenya, serta fitur-fitur lain yang ada di navbar ini. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Cukup sampai sini saya. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Aradana, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh user dan admin di website ForeXLens. Oke, pertama kita ada di index.php, kemudian kita tekan mulai sekarang dan kita akan masuk sebagai user terlebih dahulu untuk melihat fungsi-fungsi apa saja yang bisa dijalankan oleh user. Misalnya ini ada username 21 dan ini ada passwordnya. Coba kita login sebagai user. Nah, di sini kita sedang berada di halaman beranda dari website ForeXLens. Kemudian di sini kita bisa mengakses halaman course atau kursus. Nah, di dalam sini dia terdapat video-video mengenai pembelajaran bagaimana caranya untuk melindungi lingkungan kita. Nah, di sini coba kita akses salah satu video yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa menonton video-video yang tersedia di halaman ini. Nah, kemudian fitur selanjutnya kita bisa mengirimkan komentar yang kita inginkan. Misalnya nah, seperti ini, kirim. Ini kita lihat, nah komentar kita sudah terkirim. Kemudian selanjutnya fitur yang bisa kita jalankan di sini adalah mengakses halaman tentang kami, yaitu mengenai apa saja yang ada di dalam website ini terkait asal-usul tim yang membuat website ini, kemudian tujuan dan slogan yang ada di website ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengakses chatbot. Namun chatbot ini hanya dibatasi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penjagaan hutan. Misalnya contoh, bagaimana cara menanam pohon yang benar, ini. Nah, di sini bot akan mengirimkan cara-cara menanam pohon yang benar. Namun jika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait dengan penjagaan hutan, misalnya cara membuat aplikasi, nah di sini bot akan mengirimkan pesan bahwa EcoBot Assistant ini hanya khusus membantu tentang perlindungan lingkungan dan hutan. Oke, fitur selanjutnya ada logout dan ada change profile. Ini jika kita ingin mengganti profil kita dari user menjadi admin, kita bisa mengakses profil ini. Namun ada satu lagi yang belum kita masuki, yaitu yang belum kita akses, yaitu di kontak. Nah, di sini kontak kita bisa menghubungi developer dari website ini. Misalnya kita menggunakan nama ini, kemudian kita masukkan email, kemudian kita kirim pesan kita kepada developer dari website ini. Misalnya
Nah, kita coba kirim. Ya, berhasil terkirim. Kemudian selanjutnya, oke, hanya itu fitur-fitur dari dari user. Kemudian kita akan masuk kembali, kita akan logout terlebih dahulu, kita akan masuk kembali sebagai admin. Nah, misalnya kita menggunakan username Jokals. Kita isi passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai admin. Nah, fitur-fitur yang bisa digunakan oleh admin yaitu melihat total video yang ada, yaitu ada 16 video, total user yang ada, kemudian total komentar yang ada. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan video baru, menghapus maupun mengedit. Nah, ini contohnya kita akan menambahkan video. Sebelum itu, kita coba kelola komentar terlebih dahulu. Nah, ini coba kita hapus. Nah, ini kok salah satu komentar sudah berhasil dihapus. Kemudian kita coba tambah video baru. Ya, judul videonya yaitu video tentang hutan misalnya. Nah, di sini saat kita mengupload file, kita diberikan pilihan untuk mengupload format yaitu ada MP4, ada AVI, MOV, WMV, WEBM. Dan ukuran maksimal yang dapat diupload ke website ini adalah 50 MB. Namun, jika kita tidak menyimpan video itu secara offline, kita bisa menggunakan URL yang tersedia di internet. Misalnya, sini kita mengambil yang di YouTube. Nah, ini kita pastekan URL yang ada di YouTube. Kemudian, kita pilih deskripsinya, kita tulis misalnya video tentang hukum. Nah, sini kita tambah video. Nah, video berhasil ditambahkan. Seperti ini. Kemudian, kita juga bisa mengedit video. Mengedit video seperti ini. Misalnya kita tambahkan angka 1 seperti ini. Oke, update. Nah, video berhasil diupdate. Dan kemudian kita juga bisa menghapus video yang telah kita upload. Jadi seperti ini. Video, file, dan komentar terkait berhasil dihapus. Kemudian kita logout. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.